Dan mengenai memposting video-video pelayanan, baik doa kesembuhan, tangan memberkati, itu semua berkorban. Ini prinsip dalam sebuah pelayanan. Beliau sering berkata, lebih baik seseorang itu tahu satu ayat firman Tuhan, tapi benar-benar serius menghidupi, meyakini, mempercayai, dan melakukan firman itu, serta membagikannya kepada orang lain. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Saya beri judul Prinsip Sebuah Pelayanan ala Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan penting dan menarik berkaitan dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Saya menyadari bahwa saat kita melakukan kebaikan, pasti dan tentu saja ada orang-orang yang berpikiran sebaliknya. Apakah itu sok pamer? Setiap perbuatan baik seseorang itu tergantung cara pandang setiap individu masing-masing berbeda. Namun, saya mengajak seluruh Bapak Ibu sekalian, khususnya yang melayani, baik itu melayani pelayanan tatap muka, atau hari ini yang membuat konten kreator, medsos, layanan online. Di dalam pelayanan, kita memang harus ada pengorbanan. Pastor Andy pun bersama tim demikian, yayasan demikian. Kita melayani tidak gratis, dan kita melayani namanya kita berkorban, saudara-saudara. Jadi namanya pelayanan, kita harus berkorban. Dan mengenai memposting video-video pelayanan, baik doa kesembuhan, tangan memberkati, itu semua berkorban. Ini prinsip dalam sebuah pelayanan, sacrifice, berkorban. Karena pelayanan adalah kurban. Jangan sampai kita melayani, mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Memang kita harus mempublish hal-hal yang positif, supaya pemirsa, penonton YouTube ketika melihat, mereka dapat hal-hal yang baik. Apa jadinya ketika orang benar tidak menyampaikan hal-hal yang baik? Maka yang akan tersaji tentu hal-hal yang lain. Oleh sebabnya, saudara-saudara, Pastor Andy mengajak seluruh kita rela berkorban. Yang namanya pelayanan, kita yang berkorban. Jangan korbankan orang lain. Yang namanya pelayanan, kita yang berkorban. Jangan korbankan orang lain, apalagi jelek-jelekan orang lain dengan dalil kebenaran. Kiranya video ini memberkati semua kita, Tuhan Yesus yang bersinar, dan terus memberkati pemirsa dan pendengar. In Jesus' name. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan beberapa hal penting, baik dan berharga bagi kita yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Salah satu yang menjadi ciri khas dari pelayanan hambanya Pastor Andi Simon adalah suka berbagi kasih kepada sesama. Dan itu tidak dibatasi oleh batasan suku, ras, agama, golongan. Siapapun, dari latar belakang agama apapun, Pastor Andi Simon tidak pernah membeda-bedakan. Pastor Andi Simon benar-benar menyadari, seperti yang sering beliau sebutkan, apa yang kuperoleh, apa yang kudapatkan, semuanya oleh karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan hidup saya
yang sudah saya persembahkan total dan penuh kepada Tuhan adalah hidup yang tentunya pertama-tama diberkati oleh Tuhan, tetapi saya rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu menjadi prinsip daripada kehidupan hambanya Pastor Rani Simon. Itu sebabnya sering kita saksikan di Pastor Rani Simon TV bagaimana hambanya Pastor Rani Simon dan tim terlibat dalam bedah rumah, memberikan bantuan kepada panti asuhan, bahkan membagikan sembako kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan yang terbaru ini, Pastor Rani Simon memberikan 1 ekor sapi untuk kemanusiaan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan di Pastor Rani Simon TV, hambanya Pastor Rani Simon memberikan berkat kepada ibu yang jualan nasi, kepada ibu yang jualan bensin, bahkan kepada beberapa orang yang ada pada saat itu. Pastor Rani Simon memberikan berkat. Hidup yang berbagi. Pastor Rani Simon sudah pernah menyampaikan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya. Berbicara mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Manusia menjadi egois, sentralnya atau pusatnya kepada diri sendiri. Beliau tidak hanya pintar berkata-kata. Beliau sering berkata, lebih baik seseorang itu tahu 1 ayat firman Tuhan, tapi benar-benar serius menghidupi, meyakini, mempercayai dan melakukan firman itu serta membagikannya kepada orang lain. Hal ini tidak ingin menandaskan tidak perlu belajar teologi, tidak. Tapi ada hal yang menjadi peringatan serius. Buat apa tahu banyak teologi, pengajaran akan firman, tapi justru apa yang dimengerti, dipahami itu dipakai untuk menghakimi, menuduh, memfitnah, menyalahkan orang lain yang telah berbuah lebat, menjadi berkat bagi sesama dan kemudian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Rani Simon ini seorang yang bersemangat, bersahaja, bersukacita, tulus, sungguh-sungguh, dan rendah hati, tidak ada neko-nekonya. Disitulah menjadi salah satu alasan banyak orang suka dengan model pelayanan yang merakyat. Kalau bahasanya orang yang sering dilontarkan atau ditujukan kepada Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, merakyat. Jadi tidak ada jarak. Dengan siapapun diresponi, ditanggapi, dan dilayani dengan baik. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika seseorang dengan tulus, dengan niat baik untuk melakukan sesuatu dan itu dipublish, maka akan ada pro dan kontra. Hambanya Pastor Rani Simon sering berkata, selama dunia ini ada, sepertinya yang pro dan kontra tetap ada. Secara khusus yang kontra pasti tetap ada. Menurut saya bukanlah sesuatu yang aneh dan asing. Karena apa? Karena Yesus sosok atau pribadi yang sempurna, yang menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita. Bahkan Yesus sang juru selamat, Yesus sang penyembuh, juga masih ada orang-orang yang kontra, seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka datang mendekat kepada Yesus bukan rindu untuk belajar apa yang menjadi pengajaran Yesus, tapi hanya dengan maksud dan tujuan untuk mencari-cari kesalahan, bagaimana menjebak Yesus, bagaimana mempersalahkan Yesus. Ada roh-roh Farisi yang sedang terjadi saat ini di dalam gereja Tuhan, khususnya yang mengaku dirinya sebagai teolog maupun tanda petik pendeta atau hamba Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya sangat sependapat dengan hambanya Pastor Rani Simon yang memberikan penegasan bahwa di dunia media sosial sekarang ini, apapun ada, mau yang jahat, mau setengah jahat, mau yang baik, dan lain sebagainya.
Saya sangat-sangat mensupport dan mendukung pernyataan beliau yang menegaskan, mari kita warnai media sosial dengan hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang baik diberangus dengan alasan dalil menegakkan kebenaran, padahal kebenaran yang sempit dan dangkal bahkan bertolak belakang dengan apa yang dimaksud oleh Yesus, maka hal-hal yang buruk akan berebak. Apakah kita mau dan setuju hal-hal yang buruk, berita hoax, berita-berita yang tidak benar yang mewarnai jagat media sosial? Apakah itu yang dirindukan oleh orang-orang yang suka protes dengan berkata sok pamer, dengan mengutip ayat, apa yang diberikan oleh tangan kananmu tidak boleh diketahui tangan kirimu? Konteks ayat itu jelas. Kalau sesuatu yang kita lakukan dengan maksud dan tujuan supaya kita dipuji oleh orang, maka tidak boleh tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan. Itu tujuannya, kalau tujuannya hanya untuk dipuji oleh orang. Tapi ada ayat-ayat yang lain berseliweran di sana sini yang menunjukkan bahwa kita harus menyatakan kebaikan di publik, bisa menjadi perangsang, pendorong, pemberi motivasi, bisa menjadi contoh yang memberi inspirasi bagi banyak orang. Salah satu ayat yang sangat melekat di hati saya, dan ini perlu terus-menerus digaungkan, disuarakan bagi tubuh Kristus, gereja Tuhan, bagi para pendeta yang mengaku diri teolog. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bagaimana mungkin kebaikan hati kita diketahui semua orang kalau kita melakukannya di tempat yang gelap, ngumpet, tersembunyi dan lain sebagainya. Jadi kebaikan hati kita, apa yang kita perbuat, didasari dengan kasih motivasi yang murni, tulus sungguh-sungguh, Tuhan dimuliakan dan kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan kehendaki kebaikan kita diketahui semua orang. Bahkan salah satu ayat firman Tuhan yang dikutip oleh hambanya Pastor Andi Simon, yaitu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Saya bacakan untuk kita dulu. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Dikatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Jadi bukan terang keluarga saja. Bukan terang RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, Indonesia. Bukan. Tapi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Benar. Bagaimana kota terletak di atas gunung menjadi tersembunyi? Tidak mungkin. Pasti dilihat oleh banyak orang. Mata tertuju ke sana. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini berkaitan dengan terang. Tidak mungkin diletakkan di bawah gantang. Buat apa ada terang diletakkan di bawah gantang? Gak bermanfaat, gak berguna bagi orang-orang yang ada di rumah tersebut. Tapi diletakkan di kaki dian sehingga bisa menerangi orang-orang yang ada dalam rumah itu, bahkan menerangi rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan yang baik, tindakan kasih, berbagi berkat yang kita lakukan di depan orang, itu memuliakan Bapa di sorga. Itu menjadi kesaksian, testimoni yang bisa langsung dilihat, disaksikan, dan dirasakan oleh orang lain. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya prinsip sederhana. Allah yang gaib, yang tersembunyi itu mengungkapkan dirinya, mewahyukan, mengapokalipsiskan dirinya, membuka tudung kemisterian kegaiban itu melalui munculnya atau turunnya Sang Firman menjadi manusia. Dari Allah yang tidak terlihat, maka kita bisa melihat Bapa itu melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yesus itu bukan ilusi. Yesus itu bukan bayangan.
Yesus itu real, datang ke tengah-tengah dunia, menyampaikan, menunjukkan dirinya sebagai bukti kasihnya bagi dunia. Bahkan Yesus itu bukan hanya bayangan naik ke kayu salib, tapi benar-benar mati di kayu salib. Pengorbanan itu real, nyata dilakukan. Kalau ada orang-orang lain di luar sana tidak percaya Yesus mati dan bangkit, itu keyakinan mereka. Tapi sejarah membuktikan, kitab suci Alkitab membuktikan, Yesus benar-benar mati dan bangkit untuk menebus hidup manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Saudaraku dikasih Tuhan, prinsip pelayanan yang dilakukan, dikerjakan, dihidupi oleh Pastor Andi Simon adalah prinsip pengorbanan. Rela berkorban. Kerelaan berkorban ini bukan sesuatu yang asing dalam konteks kekristenan, karena Yesus Kristus telah mencontohkannya bagi kita semua. Yang pertama, rela berkorban dari Sang Firman turun menjadi manusia. Kalau kita baca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, begitu luar biasa. Hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, berkenosis, dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati, taat mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan pengorbanan kacangan. Ini adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Hal yang paling berharga dalam diri manusia adalah kehidupan atau nyawanya sendiri. Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 jelas berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jangan titik. Dan juga untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata menyerahkan nyawanya, bahasa lain, rela berkorban, menyerahkan dirinya. Bapa di surga juga punya prinsip yang sama. Apa itu? Ayat yang sangat populer dalam kekristenan, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga rela mengaruniakan, memberikan, menganugerahkan anaknya yang tunggal, monogenes theos, miliknya yang terbaik diserahkan, dikorbankan, direlakan mati di kayu salib. Demi manusia yang berdosa, demi manusia lepas dari murka Allah yang akan datang, yaitu kematian yang kekal, neraka yang kekal. Jadi warna hidup kekristenan itu adalah pengorbanan. Ini yang harus serius diantisipasi di akhir zaman ini. Jangan hidup egois, hidup hanya mementingkan diri sendiri, sampai orang dunia sering berkata yang abadi adalah kepentingan. Kenapa kita tidak rubah? Yang abadi adalah saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau berkorban demi kebaikan orang lain. Semuanya yang ada pada kita, semuanya yang melekat pada diri kita adalah hanya kepercayaan, titipan Tuhan. Kita ini bukan pemilik, tapi kita ini adalah penata layan, pengelola, pengatur. Bagaimana berkat-berkat termasuk kehidupan kita ini kita kelola dengan hikmat dari Tuhan untuk berkenan kepada Tuhan, dan hidup kita secara efektif, efisien, optimal, maksimal menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip sebuah pelayanan di dalam diri hambanya Pastor Andi Simon dan didengungkan, digaungkan kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua, gembala, dimanapun berada, tidak boleh lepas dari rela berkorban. Karena itulah teladan
yang dicontohkan dan dinyatakan oleh Yesus dalam hidup kita. Rela berkorban. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melakukan ini semua. Seperti firman Tuhan berkata, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita menerima upah sebagai balasan. Mari kita lakukan dengan kerelaan hati, dengan senang hati, dengan sukacita. Percayalah, kalau kita melayani dengan sebuah prinsip yang benar, bukan untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri kita, atau merugikan orang lain demi kepentingan kita, ada udang di balik batu. Jangan sampai demikian. Ketika kita melayani dengan tulus, maka percayalah, barang siapa melayani Kristus, ia dihormati oleh Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting dan serius untuk kita gumuli, pikirkan, renungkan, dan kita realisasikan dalam hidup kita. Prinsip pelayanan ala Pastor Adi Simon ini, saya pikir ini juga prinsip pelayanan yang telah dicontohkan oleh Yesus. Rela berkorban demi kebaikan sesama. Hidup menjadi berkat bagi sesama karena kita menyadari kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat yang semakin menggobarkan semangat kita untuk menempatkan diri kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian hidup kita pastilah tentunya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.